Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Saleh, masih berkaitan dengan informasi pencaksilat dan konten kreator. Oke, sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya kita intro dulu. Bukan yang itu. Salah. Run. Nah, ini yang benar. Bukan yang itu. Salah. Run. Nah, ini yang benar. Kok malah yang ini? Run. Barusan juga saya mendapatkan berita ini dari teman-teman kreator. Coba dong Bang di reaction, bukan minta saya reaction, cuman kan saya berinisiatif saja ingin mereaction masnya ini atas nama Bima ANF, seorang konten kreator pencaksilat sekaligus menjadi seorang refer ya seorang refer. Oke, langsung saja kita lihat dulu videonya sebelum kita menguraikan suatu masalah. Jadi kita harus dengarkan dulu perkataan dia, baru kita berikan suatu masukan atau opini saya kepada dia. Fase di mana saya itu sangat benar-benar tidak suka dengan perguruan di KSP. Karena apa? Karena gimana ya? Perguruan ini sebenarnya saya tidak terlalu mendalami tentang perguruan ini. Hanya saja orang-orangnya. Ya, orang-orangnya ya. Atau orang di sekeliling saya pada saat itu ketika saya masih Jadi bukan dia tidak membawa nama perguruan, tapi orang-orang oknumnya aja. saya tidak pernah yang namanya ditolong atau melibatkan warga IKSPI dalam setiap permasalahan yang saya dapat. Yang ada malah saya sering ditinggalkan oleh mereka. Jadi ketika saya tawuran, dan di situ juga ada warga IKSPI dan mereka pun juga ikut tawuran. Ketika saya dalam posisi terdesak, mereka lari. Mereka tidak menolong saya. Terus ada lagi juga teman saya sendiri, warga IKSP juga, ketika saya mendapat masalah dengan oknum, dia tidak membela saya, dia tidak mau ikuti permasalahan yang saya hadapi. Kalau untuk warga Nusa dan Setiadi Binomo itu saya pernah mengalami di mana mereka menolong saya, saya Jadi yang menolong mereka itu dari perguruan Winongo dan Pagar Nusa. Jadi warga IKSP Sakti itu nggak menolong dia gitu. memiliki visi dan misi untuk memperbaiki hubungan antar warga PSLT dan IKSP. Nah, itu bagus. Memang sejatinya seorang pesilat memang seperti itu. Harus mempunyai jiwa kesatria. Perihal tentang hal-hal yang membuat saya tidak atau kurang suka dengan perguruan ini. Contohnya, satu hal yang saya benar-benar membuat saya benar-benar tidak cocok, yaitu banyak omongan kalau IKSP ini gimana memakai udang dan sebagainya ya kan. Biasanya dijawab oleh beliau, yaitu bahwa sebenarnya ini adalah IKSP itu bukan menggunakan udang dan sebagainya. Untuk jurus dan segala yang kita pasti tetap semua dari. Oke, jadi tadi masalah kodam, tadi dia kan berpikiran keburukan tentang IKS ini yang terkait dengan masalah kodam dan dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan masalah-masalah goib. Jadi kita berpikir positif aja, bukan saya sok mau pintar dalam masalah kerohanian, tapi kita berbicara umum aja. Sekali lagi saya berbicara secara umum, bukan berbicara secara khusus tentang ilmu kerohanian. Jadi kalau berbicara masalah kodam atau misalnya dalam masalah-masalah hadiran, misalnya hadiran kita ibarat itu orang tuh sedang bermain, ibaratnya kita contoh orang yang melakukan sinetron atau misalnya bermain film. Jadi kita harus memahami suatu karakter orang lain, menghadirkan suatu karakter orang lain ke dalam diri kita. Jadi contohnya misalnya kan kalau orang sudah misalnya nggak ada misalnya kan, atau misalnya seperti
contoh artis yang pingin kita ikutin karakternya. Jadi misalnya seperti Dono, Kasino, Indro dan sebagainya. Terus biasanya kan ada tuh yang Indro apa namanya kan warkop yang sekarang yang dimainkan filmnya yang diulang lagi dan ya anggap aja flashback misalnya kan seperti itu, dia flashback dan dia menghadirkan karakter-karakter orang-orang ini seperti Dono, Kasino, Indro ini, dan dia menghadirkan karakter-karakternya sama juga seperti misalnya kita seorang pesilat. Jadi harus bisa apa namanya menghadirkan karakter, menghadirkan suatu gerakan misalnya kan seperti itu. Misalnya menghadirkan suatu Drunken Master, ya harus kita mendalami suatu karakter, suatu jurus yang benar-benar kita menguasai jurus itu dan dikuasai dan juga harus disesuaikan juga dengan kondisi tubuh kita, fisik, terus kelenturan tubuh dan sebagainya. Baru kita bisa menyesuaikan apa namanya pola gerakan-gerakan yang bisa kita ikuti seperti Drunken Master ini. Jadi begitu cara melakukan suatu hadiran. Jadi kodam itu kita terlalu jauh. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi masalah sebenarnya dalam suatu perguruan kita. Orang-orang selalu mencari kesalahan kita, bukan waktunya untuk mencari suatu kesalahan orang lain yang gak ada habis-habisnya. Itu akan menjadi suatu masalah yang baru gitu kan. Jadi berbeda secara ya rasional aja dalam menanggapi misalnya suatu hadiran. Ya hadiran ya sah-sah aja misalnya kan, kalau misalnya hadiran lah terus baca doa terus salah misalnya gurunya, kemudian kamu mau request apa ini, mau request jurus mabuk, jurus ayam, jurus ular dan sebagainya, ya itu ya sah-sah saja, nggak mesti harus transfer ini transfer itu, kirim jin ya kayak apa ya, kayak ngirim pulsa dari HP ke HP gitu jadinya kan, nggak kayak gitu sepertinya dalam pola pemikiran kita, apalagi zaman sekarang berpikir secara yang nggak rasional gitu tentang jin dan sebagainya. Kita terlalu jauh mikirkan kayak gitu, bukan waktunya, kita bukan kompeten atau ya bukan kompetennya bidang itu untuk memahami tentang ilmu jin, bukan bidangnya kan, kita kan orang pesilat, bukan seorang pakar agama gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu sih tanggapan saya tentang dia gitu. Dan banyak sekali video-video Bapak Bambang Suratja ini yang menurut saya atau bahkan menurut dulu-dulu KSP sangat pro dan kontra, menimbulkan pro dan kontra. Aduh bang, makan dulu ya, itu makanan loh bang, keselak loh bang, ya Allah, astaga, coba makan dulu kan, makan dulu ya kan, baru ngomong ya kan, itu makanan loh ya Allah, kalau keselak kan keselak, ya Allah. Ini adalah persepsi atau pemikiran dari dulu-dulu yang tidak Oke. tahu atau tidak pernah mendengarkan atau benar-benar menghayati apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang ini. Sebenarnya dari beberapa video beliau yang ada di YouTube, itu saya bisa memahami, ditambah lagi dengan saya sharing dengan dulu-dulu di KSPI. Ya Allah, Sebenarnya makan dulu ya kan, baru ngomong gitu, keselak bang, keselak, serius bang. dengan beberapa aliran bela diri. Kenapa tidak sampai selesai? Termasuk salah satunya PSRT. Karena pada saat muda itu beliau diangkat menjadi keluarga milik Nan Tionghoa ya. Yang jelas bukan pencak silat bela dirinya, tapi adalah kungfu. Sebagai rasa terima kasih beliau mengembangkan budaya dari Tionghoa ini, dari ras ini, yaitu bela diri kungfu. Menurut dia kan itu ada dua hal poin yang mungkin saya sedikit bahas saja, nggak terlalu banyak bahas dalam celotehan saya hari ini, tentang tidak ada pembelaan terhadap dirinya dari teman-teman warga IKSP Sakti ketika terjadi suatu tawuran. Jadi suatu tawuran, dia tidak mendapatkan suatu pembelaan atau misalnya tidak mendapatkan suatu perlindungan dari teman-teman warga IKSP Sakti. Ya, yang pertama mungkin kalau menurut saya bukan tidak mau membela, misalnya tidak mau ikut membela, tapi mereka tidak mau ikut campur, bukan tidak mau ikut campur dalam suatu masalah ini dia belum tahu masalahnya apa. Jadi masnya juga dalam menyampaikan di dalam videonya itu juga tidak menyampaikan suatu masalah apa yang dia
dia hadapi, sehingga dari teman-teman warga IKSP Kerasakti ini tidak mendapatkan suatu pembelaan terhadap dirinya, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu misalnya masalah yang dia hadapi sehingga dia tidak mendapatkan suatu pembelaan, mungkin saja merebut ke pacar orang misalnya kan, atau misalnya mengatakan suatu hal-hal yang sekiranya itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi ngapain kita bela, ya mungkin mereka kabur aja gitu kan, nggak mau bantu. Akhirnya kan ya masalah buat dirinya sendiri juga jadinya kan kayak gitu. Mungkin saja kalau misalnya dari teman-teman warga IKSP Kerasakti ini memberikan suatu pembelaan terhadap dirinya. Kalau memang benar-benar itu di jalan yang benar gitu. Tapi ketika itu ada suatu masalah itu yang mereka tidak, dari warga IKSP Kerasakti ini nggak tahu bagaimana dia bisa memberikan suatu pembelaan terhadap dirinya, ya kan, seperti itu. Jadi harus tahu dulu masalahnya. Yang kedua juga mereka berpikir yang terutama kan suatu organisasi, apalagi ya kita tahu sendiri misalnya kan antara IKSP Kerasakti dan warga P1 orang-orang P1 ya, oknum-oknum tertentu yang dalam perguruan P1 sendiri terjadi suatu pergesekan yang melibatkan pihak-pihak yang bisa merugikan antara satu sama lain. Jadi ini menjadikan suatu tolak ukur bagi teman-teman warga IKSP Kerasakti untuk membantu juga, ya kan. Kalau misalnya suatu masalah itu bisa diketahui suatu masalahnya itu, ya bisa saja dari teman-teman warga IKSP Sakti bisa bantu gitu kan. Tapi kalau nggak tahu ya bagaimana mau bantu. Toh kalau misalnya masalahnya merebut pacar orang misalnya, kalau dia selingkuh dan sebagainya, atau misalnya memberikan lontaran kata-kata yang kasar, mungkin kata-kata mutiara yang nggak enak didengar dan menusuk di hati, ya siapa mau bela gitu kan. Ya nggak ada yang mau bela, ya salah. Jadi kalau misalnya warga IKSP Sakti memberikan suatu pembelaan terhadap orang yang salah gitu kan, ya ngapain dibela, ya ujung-ujungnya bisa membawa dirinya juga ke dalam suatu masalah hukum. Jadi kan akhirnya suatu masalah hukum ini dan melibatkan suatu organisasi, jadinya kan membawa nama perguruan juga, yang jelas juga ya perguruan juga, ya kan gitu. Kalau misalnya membawa suatu organisasi misalnya seperti itu. Ya itu mungkin tanggapan saya terhadap Mas Bima ANF ini, mungkin seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu masalah yang dia hadapi seperti apa, baru kita lakukan tindakan kayak gitu kan. Jadi gini, jadi ya seperti yang dia sampaikan tadi, nggak usah dipromosikan budaya Cina ini, tapi memang Cina ini sudah termasyhur, misalnya sudah terkenal di mana-mana, jadi nggak perlu lagi dikenalkan, seperti itu katanya. Kami memang bukan tipe orang yang terlalu fanatik dalam suatu organisasi, tapi kami juga memahami betul apa yang telah dia sampaikan tadi, bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kami mengerti bahwa apa yang disampaikan Rasulullah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, maka inilah salah satu bentuk. Dengan mempelajari ilmu bela diri ini, itu adalah sebagian rasa kecintaan kami terhadap Rasulullah. Mulai dari cara kami berpakaian, misalnya kan seperti baju-baju IKS itu udah termasuk baju yang sangat sakral buat kami gitu kan. Satu kehormatan buat kami, bahwa dengan mencintai Rasulullah maka kami ingin mengungkapkan rasa kecintaan itu dengan pakaian-pakaian yang seperti yang ada dalam perguruan kita ini. Jadi wajar misalnya kan kalau apa yang telah dikatakan dalam hadis seperti itu, ya itulah salah satu bentuk kita kecintaan kepada Rasulullah. Jadi seperti itu. Ya walaupun secara tidak langsung kita tidak mempromosikan, secara tidak langsung kita nggak mengenalkan perguruan ini keluar negeri dan sebagainya pun, secara tidak langsung kita memang sudah memperkenalkan perguruan ini ke luar negeri. Jadi seperti itu. Jadi bukan rasa fanatisme kami, tapi rasa kecintaan kami terhadap perguruan ini, hingga perguruan ini secara tidak langsung telah dikenal di seluruh dunia gitu. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi itu adalah bagian daripada celoteh kami hari ini. Semoga ini menjadikan suatu pelajaran bagi kita semua. Terima kasih kepada Mas Bima ANF juga. Bukan ini ajangnya kita saling ada pergesekan antara perguruan ini dan perguruan itu, tapi karena melalui konten kreator inilah cara kami bersilaturahim kepada perguruan-perguruan lainnya. Dengan melalui media sosial inilah kami
apa namanya, saling bertatap muka dan saling berkomunikasi satu sama lainnya. Jadi seperti itu, bukan ada saling pergesekan dan sebagainya, saling caci mencaci dan saling olok mengolok, atau misalnya saling apa namanya, memberikan suatu perseteruan yang nggak memberikan suatu manfaat. Jadi inilah bentuk salah satu silaturahim kami dalam suatu konten kreator. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Saya Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cinso.